Di video ini gue akan kasih 4 step formula yang kasih garansi supaya bro and sis increase your chance untuk secure your dream job in global company anywhere in the world. Kalau bro and sis follow cara ini, dapat deh tuh your dream job in global company anywhere in this world. Nama gue Pandeka, gue karyawan biasa yang beruntung bisa hidup dan kerja di luar negeri di global company selama 1 dekade ke belakang. Di channel ini, kita sama-sama belajar gimana caranya punya investasi 1 miliar pertama dengan cara investasi ETF, kerja di luar negeri, dan perluas jaringan global kita. Nah, step pertama itu the why, which is kenapa reason teman-teman pengen kerja di luar negeri. Ini mungkin banyak diremehkan, tapi ini paling penting. Karena opportunity kerja di luar negeri itu banyak banget. Nah, kalau gue pribadi, why-nya waktu itu sederhana. 1, gue pengen belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris gue kacrut banget. Waktu itu SPMB juga mungkin dari 25 soal cuma bener 4 soal. Nah, gue mikir kalau gue bisa keluar negeri, kayaknya bisa deh bahasa Inggris gue better dari orang-orang kebanyakan. Yang kedua juga, gue pengen gaji gue nambah 3 kali lipat. Dan gue tidak ada preferensi negara mana yang mau gue pergiin. Jadi ya, itu tujuan utama gue. Jadi kalau gue nanti akhirnya keterima di India, keterima di Myanmar, keterima di Vietnam, kalau 2 hal itu tercapai, gue akan pergi. Nah, why-nya teman-teman tuh apa? Apakah spesifik negara tertentu? Apakah spesifik gaji tertentu? Tapi jangan banyak-banyak, jangan banyak mau. Pilih aja 1 atau 2 reason kenapa teman-teman pengen kerja di luar negeri. Nah, kalau teman-teman udah punya why ini, jadi pergerakan teman-teman step-step berikutnya itu jadi lebih terarah dan terfokus. Nah, kalau bro and sis menemukan manfaat dari video ini, please like dan subscribe ya. Dan kalau teman-teman juga punya cara lebih baik untuk kerja di luar negeri, coba nih komen di kolom komen di bawah. Yuk lanjut lagi. Oke, now masuk ke cara pertama. Saya bilang yang paling gampang, tapi bukan berarti gampang itu tinggal merem ya, ada effortnya juga. Nah, itu adalah dengan cara kerja di Indonesia, tapi perusahaan multinasional yang base-nya ada di banyak belahan dunia. Di bagian dunia yang bro and sis mau kunjungi dan mau kerja dan hidup di sana. Nah, cara ini gue pakai untuk bisa tinggal di luar negeri selama 10 tahun lebih ke belakang. Kenapa mudah? Karena 1, biasanya di perusahaan multinasional mereka ada job portal khusus untuk kelamar jadi karyawan di luar negeri di cabang mereka di luar negeri. Opening job postingnya itu rahasia, hanya dibuka atau diprioritaskan untuk karyawan internal di dalam maupun di luar negeri yang terkait. Jadi misalnya dia buka job posting di Singapura, nah dia biasanya nyari tuh karyawan-karyawan di Vietnam atau di Malaysia atau di Indonesia yang mau dikirim ke Singapura dalam satu company yang sama. Yang kedua, biasanya perusahaan multinasional demen atau suka ngirim karyawannya buat training ke luar negeri. Itu setahun 2 tahun atau cuma dalam kurang waktu 6 bulan, tapi intinya mereka mau kasih exposure ke luar negeri. Gue dulu awal-awal sempat ditawarin, tapi nggak ambil karena 1 dan lain hal. Cuma akhirnya berhasil karena daftar lewat online internal job posting. Satu lagi yang banyak orang Indonesia nggak tahu bahwa Indonesia itu is a very big market globally. Artinya kita bisa bahasa Indonesia, tahu market Indonesia, tahu gosip-gosip Indonesia, itu adalah satu keuntungan tersendiri. Jadi sebenarnya kita harus confident bahwa talent Indonesia itu juga dicari. Jadi kalau kamu di multinational company yang ada base Indonesia, chance kamu untuk dikirim ke global, ke regional itu juga lebih tinggi. Nah, kalau bro and sis masih bingung dan pengen nanya sesuatu tentang cara kerja di luar negeri, investasi ETF di luar negeri, please komen di comment section di bawah ya. Dan gue juga bisa pilih 1 atau 2 orang setiap bulannya untuk lo mentorship. Semuanya gratis. Good, sekarang lanjut lagi. Oke, cara yang kedua adalah dengan cara bro and sis kuliah di luar negeri. Bisa S1, bisa S2. Cara ini juga adalah cara yang dipakai sama adik ipar gua untuk bisa kerja di US. Dia ambil S2 di US dan dia dapat visa untuk kelanjutin bisa kerja di US. Gak hanya di US, tapi banyak country lain nih kalau teman-teman research itu yang ngasih opportunity untuk lulusan graduate di negara mereka untuk bisa kerja 1-2 tahun setelah mereka lulus kuliah. Contoh misalnya, di Amerika, mereka tuh menawarkan optional practical training atau OPT bagi lulusan internasional di bidang teknologi dan STEM untuk mendorong inovasi di Silicon Valley. Atau misalnya di Kanada, mereka tuh pengen nutup kekurangan tenaga kerja. Mereka memberikan visa kerja lulusan PGWP di sektor teknologi dan kesehatan karena kekurangan tenaga ahli. Atau misalnya di Jerman, mereka tuh pengen ningkatin investasi mereka. Mereka mendukung lulusan internasional di bidang teknik dengan visa kerja, menarik mahasiswa dan investasi pendidikan ke negaranya mereka. Nah, penting uang yang didapat di luar negeri juga diinvestasikan di luar negeri, pakai US dollars.
Kenapa? Karena US dollars itu inflasinya lebih rendah ketimbang rupiah. Dikirim ke kampung wajib, apalagi ke orang tua. Tapi penting kalau udah keterima di luar negeri, teman-teman harus plan investasi per bulan ke market luar negeri seperti investasi Apple, Google, Amazon, Nvidia, dan sebagainya, pakai kendaraan investasi sederhana, murah, dan terbukti seperti ETF. Nah, berarti sudah tahu kan caranya gimana kita increase chance supaya kita bisa terima kerja di luar negeri. Satu, harus tahu why-nya, kenapa kita mau dan di mana kita mau kerjanya. Dua, kita harus kerja di multinational company yang ada di Indonesia yang punya cabang di luar negeri. Yang ketiga, kita bisa kuliah di luar negeri supaya kita bisa dapat visa kerja setelah lulus. Dan yang keempat, kita harus investasi di luar negeri supaya government setempat tahu dan melihat potensi kita untuk stay dan invest di negara tersebut lebih lama. Sekali lagi, saya bukan professional advisor untuk financial. Please do your own research. Satu lagi yang penting, teman-teman harus lolos interviewnya ketika di interview sama company buat kerja di luar negeri. Nah, supaya tahu tips and trick interview dalam bahasa Inggris, please klik video berikut ini ya. Rezeki di tangan Allah, tapi like dan subscribe di tangan teman-teman. So please like and subscribe dan komen di kolom bawah ya. Ciao.